Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan di seluruh penjuru tanah air. Bertemu lagi dengan saya Kang Wiwit. Kali ini kita akan membahas 4 jenis pupuk yang baik dan bagus untuk aglonema. Dan sudah terbukti membuat aglonema kita menjadi subur dan cepat beranak, bahkan bisa rimbun dan banyak tunasnya yang muncul. 4 jenis pupuk ini bisa didapatkan di toko pertanian masing-masing daerah. Jadi nggak perlu khawatir, jadi nggak perlu bingung juga gimana cara mendapatkannya, karena di setiap toko pertanian pasti ada. Nah, apa saja 4 jenis pupuk yang cocok untuk kesuburan tanaman aglonema? Simak selengkapnya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu dari keempat jenis pupuk yang saya gunakan, ini benar-benar saya gunakan dan terbukti membuat tanaman aglonema jadi tumbuh subur. Saya mau mengingatkan bahwa beda daerah, beda tempat, ada kemungkinan beda juga hasilnya, tapi tidak terlalu jauh lah hasilnya. Ya, beda dikit-dikit lah, ketinggian wilayah dan juga curah hujan, suhu dan lain sebagainya akan berpengaruh terhadap kesuburan tanaman aglonema. Tapi dengan keempat jenis pupuk ini, saya yakin di semua daerah tuh cocok. Di semua daerah tuh bisa mengaplikasikan 4 jenis pupuk ini. Nah, nanti bagaimana pengaplikasiannya akan saya terangkan di akhir video. Yang pertama, untuk pupuk daun saya menggunakan Gandasil D. Nah, pupuk Gandasil D ini sangat cocok untuk menopang kesuburan daun aglonema. Jadi daun aglonema akan terlihat berkilau dan akan terlihat sehat, enggak mudah layu karena ditopang oleh pupuk daun yang lengkap dan sempurna ini. Namanya Gandasil D, banyak bisa ditemui di toko pertanian terdekat. Lalu yang kedua, pupuk slow release, namanya Osmocote. Nah, saya menggunakan Osmocote 17-11-10. Nah, pupuk ini digunakan untuk menjaga kesuburan tanaman dari akarnya. Jadi penggunaannya adalah ditabur di media tanam aglonema, sehingga tanamannya akan menyerap pupuk Osmocote ini dengan pelan-pelan, karena ini daya tahannya tuh sampai 6 bulan. Jadi sekali tabur bisa untuk 6 bulan. Lalu yang ketiga, ini banyak digunakan vitamin B1. Vitamin B1 ini merupakan ekstrak dan dia serupa dengan hormon untuk menghilangkan stres pada tanaman aglonema, terutama pasca pemindahan atau pasca repotting. Itu wajib menggunakan B1 supaya tanaman aglonema kita tidak mengalami stres dan dia bisa tumbuh kembali dengan normal. Aplikasinya pun juga berbeda untuk tanaman yang baru kita pindahkan ataupun tanaman yang masih kecil. Penggunaan B1 ini berbeda dengan tanaman yang sudah mapan atau sudah besar seperti di belakang saya ini. Ini penggunaannya nanti akan berbeda dengan tanaman yang baru. Nah, vitamin B1 dari Livinox Start ini sangat ampuh dan sangat manjur untuk mengatasi stres dan untuk mengembalikan kenormalan tanaman aglonema. Jadi, tapi ini banyak sekali yang bilang ada produk-produk yang enggak asli di luar sana. Nanti tanya aja ke yang jual di toko pertanian. Saya mau beli vitamin B1 yang asli. Biasanya harganya sekitar 27.000 sampai 30.000 lah. Segitu. Kalau ada yang nawarin ada 19.000, 20.000, nah itu perlu dipertanyakan keasliannya. Yang ketiga ya, B1. Lalu yang keempat, saya juga menggunakan pupuk hayati cair, mereknya PM3. Bisa juga teman-teman beli di toko tanaman hias ataupun di Shopee, di sana banyak.
ini juga pengaplikasiannya bagus sekali untuk menopang pertumbuhan daun, akar, dan juga untuk kesehatan tanaman aglonema. Jadi keempat jenis pupuk yang saya sebutkan tadi saya gunakan setiap 1 minggu sekali. Jadi saya selang-seling. Di minggu pertama itu saya menggunakan vitamin B1. Minggu kedua saya menggunakan Gandasil D. Minggu ketiga saya menggunakan pupuk hayati cair untuk kesuburan tanaman. Lalu ada lagi satu lagi, sebenarnya ini bukan pupuk tapi bisa masuk ke kategori pupuk untuk menjaga supaya media tanam dan juga akar terhindar dari yang namanya jamur dan lain sebagainya. Saya menggunakan fungisida, ini mereknya Antrakol. Ini setiap 1 bulan sekali saya semprot di bagian media tanam dan sampai ke akarnya, sampai ke batang. Nah, untuk menjaga supaya tidak terserang jamur. Nah, jadi penggunaan pupuk untuk tanaman aglonema setiap 1 minggu sekali saya aplikasikan, jadi selang-seling gitu. Nah, untuk osmokot tadi, untuk osmokot yang 17 11 10 ini kan 6 bulan sekali kita berikan. Jadi 1 sendok teh itu 1 pot ukuran pot 20 itu cukup 1 sendok teh. Jadi nggak perlu banyak-banyak, dan sekali tabur biasanya kalau saya itu nggak berpatokan 6 bulan, karena kadang 6 bulan pun masih banyak bulir-bulir osmokot ini di media tanam. Nah, ketika saya mengganti media tanam, baru saya kasih pupuk susulan dari osmokot 17 11 10 ini. Nah, jadi jangan salah ya, kalau mau beli pupuk osmokot harus yang kadar N-nya lebih tinggi, NPK. Jadi N-nya lebih tinggi dibanding P dan K-nya. Kalau saya sih menggunakannya yang 17 11 10. Seperti itu. Jadi keempat jenis pupuk tadi mampu membuat tanaman kita tuh bertahan dari cuaca yang panas, serangan hujan kemarin di musim hujan, dan juga berbagai macam bakteri itu mampu diminimalisir gitu, sehingga tanaman aglonema kita bisa tampil dengan sehat dan bisa tampak kinclong secara alami tanpa kita olesin berbagai macam minyak yang ada di pasaran. Nah, seperti itu. Itulah 4 jenis pupuk untuk tanaman aglonema yang sudah saya praktekkan sendiri dan sudah saya buktikan sendiri untuk berbagai jenis tanaman aglonema yang saya miliki. Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman, kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan bisa membuat tanaman aglonema bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya menjadi sehat, subur, cepat beranak, dan tetap bisa berkembang dengan bagus. Itu harapan kita semua ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Kang Wiwit selanjutnya. Sampai jumpa.